Selamat pagi, kita ketemu lagi bersama Antasena Urban Farming. Antasena Urban Farming adalah petani kota. Dan petani kota ini saya mengenal organik sekitar beberapa bulan yang lalu, tapi saya benar-benar mempelajari secara detail apa itu organik. Dan kali ini saya tidak berbicara tentang organik pembuatan kompos, pembuatan POC, PSB, atau apa itu PGPR, apalagi itu kan banyak Jakaba, terus ada ekoenzim, ada classic enzim, dan lain sebagainya. Saya tidak berbicara tentang itu. Saya hanya berbicara tentang ternyata organik itu bukan hanya sekedar membuat nutrisi pada tanaman atau membuat subur tanah. Tidak, sebenarnya tidak cukup hanya itu. Yang sering diabaikan oleh para petani organik ini adalah ekosistem. Ekosistem ini sangat-sangat penting. Bahkan ini lebih penting daripada apa yang kita pikirkan. Maksudnya apa ekosistem itu? Jadi gini, di dalam ilmu organik itu ada ilmu tentang ekosistem. Saya mengenal hal ini karena saya dulu juga pernah melihat para petani, petani organik ini membuat sistem sendiri. Tidak tahu itu ilmu dari mana, atau mungkin mereka sudah tahu dari sononya. Jadi dia tidak hanya menanam padi pada waktu itu. Jadi dia menanam padi, sampingnya dia menanam pohon pisang kalau nggak salah. Pohon pisang itu ada sederet gitu. Terus ke sederet lagi ada tanaman bunga kayak gitu. Terus ada lagi tanaman serai. Saya lihat di sini, di tempat saya masih ada sedikit, yang di daerah pinggiran sana itu ada sawah beberapa bedeng gitu loh. Di pinggiran sawah tersebut ada serai. Jadi tanaman serai itu memutari sawah ini. Jadi sekeliling beberapa kapling petak gitu tuh serai. Terus beberapa kita itu seperti tanaman deodaru yang bunganya warnanya kuning bagus itu loh, seperti itu. Nah ternyata setelah saya punya selidiki, ternyata serai dapat mengurangi hama. Sebenarnya organik itu tidak apa ya, membunuh hama, membasmi hama, tidak. Organik itu menciptakan ekosistem, mengundang predator hama untuk mengurangi hama ini berkembang dengan cepat. Hama itu apa sih sebenarnya? Hama bisa disebut hama karena populasi serangga terlalu banyak. Populasi serangga yang memakan tanaman kita terlalu banyak. Itu disebut hama, dan itu biasanya merugikan. Nah, bagaimana cara mengurangi hama ini kan gitu toh? Kita pikirannya kan gitu, mengurangi hama ini gimana sih caranya? Setelah saya belajar oh ternyata organik ini harus ada namanya ekosistem. Ekosistem ini maksudnya gimana? Begitu ada hama, kita menanam sesuatu yang memanggil predator dari hama kan gitu. Ya entah itu lebah, entah itu burung, entah itu apa, itu dia mencolok di situ. Kalau kita hanya menanam padi dan tidak menanam apapun di situ, ya jelas saja padi kita dibantai kan gitu. Tapi kalau kita menaruh ekosistem di situ, kayak pomone, kita taruh burung, mungkin burung emprit atau gereja yang memakan padi kan gitu. Tapi begitu di situ ada populasi elang yang lebih dari cukup, mereka juga kabur. Nanti akan sedikit sedikit akan menurun eh, populasi dari burung ini. Katakanlah hama warna coklat, di situ ada tawon atau lebah yang notabene membunuh atau memakan warna tersebut. Otomatis dia akan mengurangi hama tersebut. Jadi kalau organik itu mengurangi eksistensi dari serangga pemakan tanaman yang kita tanam, kan gitu sebenarnya. Seperti di tempat saya ini juga gitu. Ketika bunga-bunga ini yang saya tanam ini ya agak habis gitu ya, menurun. Ya betul,
saya praktekkan betul, ada ulat yang memakan kali saya. Ada ulat yang memakan kali saya. Tapi ketika ada bunga di situ banyak, itu hama itu juga sedikit. Paling yang dimakan dari beberapa kali saya ini paling 2 atau 1 gitu tanaman yang dimakan, itu pun enggak 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 semua dimakan habis, itu enggak. Jadi memang hama itu ternyata juga memilih, dia memilih, oh ini tanaman ini bisa saya makan, oh tanaman ini mampu saya makan. Karena kalau organik itu biasanya kan lebih keras ya daunnya, lebih keras karena nutrisinya dia kan lebih banyak. Jadi kalau di kayak gini di organik itu kan kita kasih TOC, kasih pupuk kandang, atau kita kasih kompos, itu kan akar kuat, daun kuat, dia mampu untuk mempertahankan diri dari hama. Tapi kalau hamanya terlalu banyak ya mikir-mikir juga sih ya. Jadi sebenarnya kalau yang saya pelajari di kebun saya ini, tadi saya perhatikan dari tanaman satu ke tanaman yang itu, saya perhatikan, saya lihat gitu, oh kok ini kok yang dimakan yang ini ya, kok yang di sini tidak, kayak gitu. Saya pegang daunnya, oh daunnya ini lebih keras. Kadang-kadang karena namanya hama ya, dia akan mencari mencari cara untuk makan, dia makan pupus, dia makan pupus. Itu bukan nggak semua, kalau pupusnya udah keras dia makan yang kecil itu pun nggak semua. Jadi saya perhatikan, saya selalu perhatikan, oh ternyata yang tanaman yang kecil ini yang dimakan cuma beberapa saja, yang lain tidak. Kenapa kayak gitu loh, kenapa? Oh ternyata terlalu keras, dia nggak suka gitu, banyak yang. Jadi tanaman punya imun sendiri, kita juga menciptakan ekosistem di situ. Maka terjadilah pengendalian hama. Nah, yang dinamakan pengendalian hama, kita tidak membasmi hama, tapi kita mengendalikan hama. Kita panggil predator, terus hama juga berkurang. Jadi predator ini tidak makan tanaman, dia makan serangga, entah itu laba-laba, entah itu burung, entah itu lebah, entah itu belalang, banyak ya jenisnya. Kan rantai makanan kan begitu, lebah, serangga dimakan yang lebih besar, serangga yang lebih besar lagi dimakan oleh burung, kan gitu terus kan, gitu kayak rantai makanan. Nah, kita harus bisa menciptakan di situ ekosistem, di situ di tempat kebun kita. Kalau ini kebunnya kan, kebunnya nggak begitu besar ya, kebunnya kecil, ini paling diameter 100 meter lah, ini 100 meter ini lebarnya. Kalau di sawah itu kan lebih enak lagi, kita kan ternyata tanaman-tanaman yang mengusir hama ini gampang sekali, mudah sekali tumbuh. Apa itu namanya, bunga kertas, ada kenikir, itu kan cuma ditancepin udah tumbuh. Ada bunga daru, tancepin tumbuh. Masih ada serai, itu ya ditancepin juga tumbuh, kan gitu. Jadi sang pencipta itu sebenarnya sudah sangat, istilahnya lomo ya, istilahnya murah hati. Iki loh, tak kei tanaman, iki tak kei fungsinya ngusir hama iki, dan ini gampang sekali tumbuh. Iki loh tak kei rumput, ini loh saya kasih rumput, rumput ini untuk makan ternak, nanti ternaknya istilah buang kotoran bisa buat pupuk kamu lagi, dan ini gampang sekali tumbuh, hanya butuh nutrisi sedikit aja rumput bisa tumbuh. Jadi yang sangat kita mungkin banyak abaikan di sistem organik itu adalah membangun ekosistem. Itu sangat penting membangun ekosistem. Kita tanam bunga seperti ini, tanam bunga seperti ini, tanam, baru kita berkebun di situ, atau kita punya sawah di situ, atau kita punya apalah jenengan yang lebih besar lagi. Kebanyakan kan kita itu kayak serakah gitu loh, aku tanam ya aku dewe kan gitu, ada sampai di greenhouse kadang kayak gitu, itu aku dewe. Sebenarnya tidak, itu bagian dari alam. Kenapa terus kalian serakah itu nggunaku dewe? Sebenarnya tidak. Dan organik itu adalah bisa menjadi sebuah seni. Kita tanam juga bunga yang bisa membuat pandangan mata kita sejuk, indah, kan suatu yang luar biasa banget itu organik itu. Jadi kemarin saya juga hebat dengan orang hidroponik. Saya pikir kalau saya
tetap mempertahankan organik. Walaupun saya dulu dari hidroponik, saya bilang kalau hidroponik itu seandainya bagus dan bisa aplikasikan ke seluruh dunia, maka dia akan merusak dunia, merusak bumi. Karena tanah itu tidak berguna, dia akan berada di meja semua, gitu. Di talang, itu kalau diaplikasikan di seluruh bumi, maka hancur, tanahnya nggak berfungsi kan gitu. Tanah yang di bawah meja di rumput dibersihin, terus gunanya apa kalau bisa kayak gitu tuh. Terus kalau ada hujan datang banjir yang disalahkan, wah Tuhan tidak adil, padahal dia sendiri yang merusak kan gitu. Makanya kalau organik ini diterapkan di seluruh dunia dengan segala ekosistemnya, jadi lengkap ya. Ya kita pakai kompos, ya pakai POC, ya pakai PSBB, ya pakai PGBR, dan memanfaatkan semua yang ada di lingkungan serta ekosistemnya diterapkan di seluruh bumi ini, maka bumi akan terjaga dan tidak ada yang dirugikan, semua tertata dengan bagus. Jadi kalau berada saya ketika di dunia hidroponik atau apapun lah selain organik, itu kalau diterapkan di seluruh dunia semua pakai itu pasti hancur. Itu namanya merusak. Kalau kita menjaga dan memelihara, itulah makanya saya pertahankan organik, walaupun dulu saya bukan dari organik. Sekian ulasan dari saya, semoga bermanfaat, semoga dapat diambil hikmahnya, ilmunya. Saya Antasena Urban Farming, tetaplah menanam dan tetap jaga tanah kita. Selamat malam.